Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Dewi dengan NIM 860217756, program studi PG PAUD semester 7. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital yang membahas tentang isu-isu kontemporer dan pendidikan nasional dengan mengaitkannya pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar secara literal mengacu pada makna tiang penguat, dasar yang pokok, KBBI 2018. Sedangkan asas mengacu pada makna literal ini. Kita dapat mengatakan bahwa baik pilar atau asas sama-sama bermakna dasar, tetapi dalam fungsinya pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga, sedangkan asas dimaknai sebagai pondasi. Yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Asas peran mengacu pada prinsip bagi pendidik dalam melakukan proses pembelajaran, yaitu Tuturi Handayani yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa yang digagas oleh Raden Mas Panji Sostrokartono. Tuturi Handayani mengacu pada makna bahwa pendidik seharusnya selalu memberi dorongan dari belakang kepada anak-anak didiknya agar mereka dapat belajar secara mandiri. Sebagai contoh aktual yaitu ketika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari sumber belajar secara mandiri melalui internet, mengikuti daring, atau menyelesaikan proyek berbasis teknologi sesuai minat dan kemampuannya. Guru tetap memberikan arahan dan umpan balik sehingga peserta didik dapat berkembang secara mandiri namun terarah. Ing ngarsa sung tulodo mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak-anak didiknya agar mereka bisa menemukan figur yang layak dan patut dicontoh, baik dalam bersikap maupun berperilaku. Contoh aktualnya yaitu guru memberikan contoh penggunaan media sosial dan internet secara bertanggung jawab, seperti menghargai hak cipta, menyaring informasi, dan menjaga etika dalam berkomunikasi digital. Keteladanan ini membantu peserta didik memahami pentingnya literasi digital. Ing madya mangun karsa mengacu pada makna bahwa pendidik seharusnya dapat menjadi dukungan dan pemberi semangat di tengah-tengah anak-anak didiknya agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Contohnya yaitu guru mendampingi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, seperti pembuatan presentasi digital, video pembelajaran, atau proyek kolaboratif menggunakan aplikasi daring. Guru berperan membangun semangat dan kreativitas peserta didik selama proses belajar berlangsung. Yang ketiga yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip dalam era digital. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam era digital karena mampu menjadi landasan dalam menghadapi perubahan cara belajar dan perkembangan teknologi. Sedangkan tantangan dalam pembelajaran daring, interaksi antara guru dan anak didik cenderung berkurang, sehingga proses pembentukan karakter tidak semudah pembelajaran tatap muka. Yang keempat yaitu refleksi bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan-persoalan pendidikan nasional saat ini. Sehubungan dengan pendidikan, tentu kita memahami bahwa setiap masa pasti memiliki masalah-masalah pendidikan. Oleh karena itu, tugas filsafat untuk menjadi pisau mata tajam dan pikiran yang bijak
bagi masalah-masalah pendidikan. Tantangan bagi pendidikan di masa mendatang boleh jadi berorientasi pada masalah pilihan antara apakah kita masih memerlukan jenis pendidikan formal atau tidak lagi, apakah pendidikan harus ditempuh secara individu atau kolektif saja, dan apakah pendidikan harus diperjuangkan ataukah perlu berhenti pada batas-batas tertentu? Jawabannya tentu ada pada kita secara individu dan kita semua secara kolektif. Pembelajaran sepanjang hayat mendidik kita untuk belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar berinteraksi untuk membangun hubungan, belajar mengembangkan potensi diri, dan belajar bagaimana belajar. Pendidikan formal mungkin saja berhenti, tetapi prinsip belajar dapat berlangsung sepanjang hayat. Jadi, pendidikan yang kita miliki baik secara individu maupun kolektif akan terus menopang pembangunan pendidikan di masa depan. Kita bertugas untuk memikirkan dan menanamkan benih-benih unggul pendidikan di masa kini bagi generasi kita di masa depan. Prinsipnya, belajar sepanjang hayat harus dimanfaatkan semua peluang yang ditawarkan oleh masyarakat serta situasi dan kondisinya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.